Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan Israel dan Lebanon sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama 3 minggu. Sebelum pengumuman ini, Israel masih menyerang Lebanon hingga menewaskan 5 orang, bahkan salah satunya merupakan jurnalis Lebanon. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan Israel dan Lebanon telah sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata antara Israel dan Hizbullah selama 3 minggu. Pengumuman disampaikan setelah pembicaraan di Gedung Putih Washington, Amerika Serikat pada Kamis 23 April. Hadir dalam pertemuan Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance, Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio, Duta Besar Lebanon untuk Amerika, Duta Besar Israel untuk Amerika, Duta Besar Amerika untuk Lebanon, serta Duta Besar Amerika untuk Israel. Trump juga mengatakan bahwa Presiden Lebanon dan Perdana Menteri Israel akan datang ke Gedung Putih dalam beberapa minggu ke depan guna mendiskusikan seiring kesepakatan perdamaian yang bisa bertahan lama. And we had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel, and we think that the President of Lebanon and the Prime Minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire. No more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. And we're going to be working with Lebanon to get things straightened out in that country. I really believe we... Sebelum kesepakatan gencatan senjata 3 minggu, gencatan senjata awal mulai berlaku pada Jumat 17 April lalu. Selama masa gencatan senjata, militer Israel sempat melancarkan serangan di Lebanon. Pada Rabu 22 April lalu, serangan udara Israel menewaskan seorang jurnalis Lebanon, Amal Khalil. Khalil saat itu berlindung di sebuah rumah di desa Al-Tiri di wilayah Lebanon Selatan. Jenazahnya ditemukan dari reruntuhan bangunan beberapa jam setelah serangan. Pejabat Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan ada 2 serangan udara Israel. Serangan pertama menewaskan 2 orang, sedangkan serangan kedua menyasar Amal Khalil dan fotografer Zainab Faraj. Awalnya petugas penyelamat berhasil menyelamatkan Faraj yang terluka parah dan mengambil jenazah 2 orang yang tewas dalam serangan udara pertama. Namun petugas ditembaki oleh pasukan Israel sehingga mereka terpaksa menghentikan upaya untuk menyelamatkan Khalil. Beberapa jam kemudian, tentara dan Palang Merah Lebanon dapat mencari lokasi kejadian dan menemukan jenazah Khalil. Kematian Khalil menambah jumlah jurnalis yang tewas di Lebanon menjadi 9 orang sepanjang 2026. Setidaknya 2.300 orang telah tewas dalam serangan Israel dan lebih dari 1 juta orang mengungsi sejak perang Israel-Hizbullah terbaru meletus pada 2 Maret. Tim Liputan, Berita 1. Dan untuk membahas lebih lanjut lagi pemirsa terkait dengan hal ini, kita telah terhubung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual, di antaranya ada dosen hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptia, kemudian pengamat intelijen dan keamanan nasional, Stepi Andriani. Halo, selamat petang, Bu Tia dan Bu Stepi. Selamat petang, Mbak Soza. Baik. Selamat malam. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya bersama kami di Berita Satu Utama. Kita melihat ada dinamika terbaru ya dari apa yang terjadi di Timur Tengah, khususnya terkait dengan Israel dan juga Lebanon. Nah, saya ingin ke Bu Tia terlebih dahulu. Bu Tia, kalau kita melihat terkait dengan pengumuman yang disampaikan oleh Trump, gencatan senjata Israel dan Lebanon disebut diperpanjang 3 minggu ke depan. Tetapi yang menarik juga sebenarnya masih ada bentrokan-bentrokan yang terjadi secara sporadis dan keterlibatan Hizbullah yang sebenarnya menjadi orang yang dituju atau kelompok yang dituju dalam peristiwa ini saja sampai dengan sekarang belum ada. Nah, pertanyaannya apa sebenarnya yang diharapkan dari gencatan senjata selama 3 minggu ini? Karena kan sepertinya agak kontras ya dengan apa yang dilakukan atau tindakannya. Silakan. Iya, saya apresiasi terlebih dahulu ya ke BTV karena cukup konsen juga dengan Lebanon dan Israel ini di saat semuanya tertuju ke Selat Hormuz Iran begitu. Jadi memang 2 negara antara Lebanon dengan Israel ini tidak bisa dinafikan juga salah satu bagian konflik yang memang ada relationnya dengan kondisi Amerika Serikat dan Iran dan juga Israel saat ini. Jadi memang kita tidak bisa lepaskan begitu ya konflik Lebanon dan Israel ini. Jadi saya pesimis Mbak Soza, kalau misalnya ada agreement antara pemerintah Lebanon dengan Israel, itu pada akhirnya Israel akan
memenuhi peace agreement atau ceasefire agreement antara pihak Lebanon dan Israel, karena berdasarkan yang sudah terjadi pada masa lalu beberapa kali Israel melakukan ceasefire agreement, baik itu dengan pihak Gaza ataupun dengan Hezbollah, selalu didahului dengan ketidakpatuhan Israel begitu ya. Tiba-tiba ada serangan yang seharusnya itu tidak dilakukan di saat ceasefire agreement. Nah, bisa jadi ketika ini sudah deal juga antara pemerintah Lebanon dengan Israel, nanti ada serangan kembali. Apalagi dari pihak Hezbollah itu sendiri belum ada konfirmasi bahwa mereka menerima perjanjian ini. Kita juga tidak bisa menyingkirkan Hezbollah karena Hezbollah ini bagian daripada parlemen Lebanon. Jadi sekali lagi pada minggu lalu kalau tidak salah saya di BTV menjelaskan bahwa ada pattern tertentu yang menjadi pemerintah Lebanon ini. Jadi di sana itu didominasi oleh Kristen, kemudian yang kedua adalah Muslim, tapi dibagi dua ya, meskipun 89% antara Sunni dengan Syiah. Kemudian ada Druze juga di situ. Jadi memang patternnya adalah presidennya harus dari Kristen, kemudian PM-nya harus dari Muslim Sunni, ketua parlemennya harus dari Syiah. Itu sudah patternnya. Nah, di mana Hezbollah posisinya? Hezbollah itu posisinya ada di parlemen. Jadi ketika misalnya presidennya melakukan agreement, ceasefire agreement dengan Israel, belum tentu yang bawahnya. Nah, ternyata ini ada pernyataan dari pihak Hezbollah yang juga merupakan bagian dari pemerintah Lebanon. Mereka mengkonfirmasi tidak menyetujui adanya ceasefire tersebut selama Israel tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang diinginkan, itu tidak melakukan penyerangan terhadap Lebanon Selatan, Mbak Soza. Jadi ini agak-agak sedikit sulit ya, bagaimana misalnya Israel tidak menyerang di saat ceasefire agreement, meskipun di situ ada keterlibatan Amerika Serikat juga dalam ceasefire agreement ini. Baik, memang kalau kita lihat sebenarnya akar permasalahannya untuk di Lebanon sendiri lebih rumit lagi ya, karena kan pembagian kekuasaan di Lebanon ini dilakukan secara sektarian seperti yang Anda jelaskan berulang kali ya, Bu Tia. Nah, sampai dengan di titik ini, Bu Tia, apakah Anda melihat dari internal Lebanonnya sendiri ya, dengan segitu rumitnya bagaimana pembagian kekuasaan dan juga politik internal mereka, ada nggak sih sudah ada kabar mungkin yang Anda terima atau perkembangan yang Anda ikuti juga bahwa internal mereka juga coba memperbaiki kekusutan di internal mereka sendiri? Sama dengan Palestina kasusnya. Jadi kan kasusnya di Palestina juga begitu ya, antara Fatah dengan Hamas juga terpecah. Bahkan informasi ini disalahartikan ketika sampai di Indonesia misalnya, bahwa mereka melihat bahwa Hamas misalnya pejuang, tapi sebenarnya Hamas itu adalah partai politik sama dengan Fatah. Maka ketika memenangkan election di Gaza, inilah yang memicu sakit hatinya Fatah. Kemudian mereka memilih jalan diplomasi dengan Israel, dan Israel pro terhadap Fatah dan tidak pro terhadap Hamas, karena Hamas memilih jalan fight ya, atau melawan terhadap Israel, sementara Fatah faksi ini lebih memilih kepada jalan diplomasi dalam menentukan masa depan Palestina. Ini saja sudah beda. Kalau mereka berdua bersatu di Gaza, sebetulnya bisa diselesaikan masalah Palestina ini. Tapi kan tidak, kenyataannya mereka terpecah, jangankan mau bersatu begitu ya. Untuk menyelesaikan masalah Palestina dalam hal posisi politik saja mereka pecah. Di Lebanon juga demikian. Mbak Soza, ada perpecahan dan kita tidak bisa menyingkirkan Hezbollah itu bagian dari Iran. Bukan. Mereka adalah warga negara Lebanon, tapi memang ideologinya Syiah, kemudian disupport oleh Iran, dilatih oleh Iran, sehingga mereka melawan Israel gitu. Baik, menarik sekali. Nah, sekarang kita akan lihat dari sisi intelijen dan militernya ya nih ya. Ada Bu Stepi. Bu Stepi, kalau tadi saya juga mention di awal kepada Bu Tia, gencatan senjata diperpanjang 3 pekan. Tetapi lucunya di sisi lain ternyata serangan sporadis masih terus berjalan. Nah, Bu Stepi, pertanyaannya adalah dari sisi intelijen ya, Anda melihatnya sebenarnya gencatan senjata ini apa sih yang mau dituju oleh pihak Israel dan juga Amerika mungkin ya? Dan juga apakah ini memang benar ingin mencapai perdamaian atau hanya tactical pause sebenarnya? Iya, terima kasih Mbak Soda. Jadi ini memang paradoks ya, tidak ada perang aktif tetapi juga belum masuk ke fase damai. Jadi saya melihat ini adalah kebutuhan struktural. Amerika ingin, kita akan tarik ya blokade naval, buka dulu Selat Hormuz. Nah, Iran kembali, kami akan buka Selat Hormuz ketika blokade ini dicabut. Jadi ini seperti buntu nih, masing-masing nggak ketemu. Nah, tadi sudah disampaikan oleh narasumber sebelumnya ya Mbak Tia, bahwa ini front jadinya ada front Lebanon juga, ada front Iran, front Lebanon.
Iran lebih head to head dengan Amerika, Lebanon lebih head to head dengan Israel. Dan sekarang menarik, 35 hari pertama perangnya itu di udara, Mbak. Sekarang perang masuk ke 40 hari ke 5556 hari ini ya, itu perangnya sudah ke laut. Jadi Amerika ini bukan lagi di Selat Hormuz tapi juga sudah agak jauh nih blokadenya. Bahkan Presiden Trump menyampaikan kalau ketemu sekarang shoot and kill langsung ya, kapal Iran tidak usah menunggu terlalu lama per hari ini. Artinya Amerika ingin menunjukkan bahwa kita juga berkuasa di laut ya, dan IRGC juga sudah merespon hal itu ya, dengan ada 2 kapal ya yang kemudian juga ibaratnya dalam tanda kutip sebagai perlawanan ya, karena ada statement dari Presiden Trump seperti itu. Nah, yang menarik adalah sudah naik nih Mbak, yang tadinya pasukan Amerika di Timur Tengah sekitar 40 ribuan, sekarang sudah 50 ribu. Jadi di fase gencatan senjata kemarin 2 minggu itu bertahap ada pasukan Amerika yang masuk ke sana. Nah, jadi sebetulnya kalau ditanya mengenai solusi damai antara Iran dan Amerika, siapa sih sebetulnya yang lebih butuh gitu ya? Kalau menurut saya dalam jangka pendek sebetulnya yang lebih butuh perdamaian adalah Amerika dalam konteks pendek, karena kalau kita lihat minyaknya di sana sudah ada yang $5, naiknya cukup signifikan 30% sejak victory hari pertama gitu ya. Jadi gejalanya respon dari Presiden Trump ini banyak yang menyampaikan bahwa diplomasi dan deal-dealnya itu bukan di ranah diplomasi tapi di media. Jadi saling sahut menyahut di media sehingga akhirnya banyaknya spekulasi begitu ya, termasuk pasar saham dan lain-lain yang ikut terguncang. Ini dari sisi intelijen dan pertahanan, ini sebetulnya cara-cara yang dilakukan ini adalah hal-hal yang wajar ya. Jadi diplomasi dengan channel misalnya per hari ini ada ronde kedua begitu ya, tadi disampaikan di Washington antara Israel dan Lebanon, kemudian juga Islamabad juga sedang disusun gitu. Sebetulnya ini ada arena mandala diplomasi dan mandala militer seperti itu. Nah, tadi juga jangan lupa ketika hari gencatan terakhir kemarin 21 April, masyarakat Iran itu berbondong-bondong defile, Pak. Defile untuk menunjukkan secara nggak langsung ya, ada radarnya, rudalnya dan lain-lain. Ini kalau menurut saya juga lebih kepada show force, artinya masyarakat Iran butuh itu ya, mengirimkan pesan bahwa kami di sini 55 hari kami bertahan, kami masih kuat, kami tidak menyerah. Jadi parade rute jalanan Iran ini menurut saya adalah pesan visual pada masyarakat dunia bahwa kami masih survive loh gitu. Nah, namun di sisi lain juga tadi kita akan terdampak Mbak kalau Selat Hormuz tidak dibuka ya. Bahkan memberikan sinyal bisa 204 triliun nih kita nih APBN kita defisit. Jadi kita juga butuh, Indonesia juga butuh diplomasi ini, solusi damai ini segera terwujud gitu Mbak. Baik. Nah, tadi kalau Bu Tia juga mention ya terkait dengan Israel dan Lebanon, ini memang penting untuk terus dilihat bagaimana eskalasi konflik antara keduanya, tetapi juga ini berkaitan erat dengan Iran serta Amerika Serikat. Nah, masih ke Bu Stepi. Bu Stepi, sampai dengan saat ini apakah Anda mengetahui mungkin informasi lebih terkait dengan bagaimana perkembangan komunikasi mungkin yang terjalin melihat situasi eskalasi konflik antara Iran dan juga Hizbullah yang ada di Lebanon, Bu? Karena kan sampai dengan saat ini soal Israel dan Lebanon yang sepakat atau berdiskusi di Washington tidak melibatkan Hizbullah juga sebenarnya yang menjadi tujuan utama dalam pembicaraan diplomasi ini, malah mewakilinya kepada pihaknya. Tadi sudah di-mention di awal, Lebanon ini kan sangat rumit juga internalnya, sektariannya. Silakan. Iya, jadi kalau dari PM Netanyahu menyampaikan ya bahwa kampanye Iran ini dalam tanda kutip belum berakhir, dan ini tidak hanya akan dibalas di Iran. Jadi ancaman yang eksis jangka panjang itu sudah disasar sebetulnya oleh Israel, dan Israel ini akan memanfaatkan momentum perang Iran Amerika ini untuk masuk ke Lebanon. Jadi ronde kedua Iran Lebanon ini memang akan mendatangkan Netanyahu langsung ya Mbak ke White House. Nah, ini kalau kita lihat sedikit saja ya, mengulas sedikit saja bahwa dari 16 April kemarin sampai tanggal 20 April nanti gitu, ronde kedua
dari Hizbullah menyampaikan, Naim Kassem menyatakan Hizbullah akan menghentikan serangan ya, dan memang lebih cenderung turun ya, cenderung diam, tapi Israelnya yang tidak mau ikut. Ya, jadi Israel ini di sini memang memanfaatkan betul gray zone strategi yang sedang terjadi gitu. Jadi nggak mau kalah lah. Jadi ingin menang banyak lah seperti itu. Nah ini saya buat 4 skenario Mbak. Pertama adalah tanggal 25 sampai tanggal 27, artinya sekitar 1-2-3 hari lagi itu akan terjadi Islamabad 2, ya itu probability-nya 35%. Kondisinya Iran akan mengirim proposal, Amerika akan menerima, kemudian ada gap di situ ya, mungkin ingin ada solution yang tadinya Amerika 20 tahun nih nggak boleh ada pengayaan uranium, mungkin Iran kan tadinya 3-5, kemudian bisa gap 10 dan 12. Nah, kemudian yang kedua, probability kedua, negosiasinya lanjut, tapi nggak ada deal. Nah, yang ketiga adalah perang kembali, ini insiden laut, yang tadi saya bilang geser ke laut. Yang terakhir adalah Iran menerima offer. Jadi deal nuklir itu di tengah, dari 10 sampai 12 tahun. Amerika mau 20, Iran mau 3. Nah, saya bikin 4 skenario itu, tapi yang paling besar yang kedua, negosiasi terjadi, tapi tanpa deal. Baik, negosiasi terjadi tapi tanpa deal artinya ada putaran ketiga ya, kurang lebih seperti itu mungkin Bu Stepi. Ya mungkin tahapannya nanti ada beberapa lagi ya, apakah wasting time dulu, atau misalnya kita lihat siapa yang takluk di laut dulu, baik. Bisa jajakan. Baik, nah kalau gitu Bu Tia, dengan upaya diplomasi yang masih terus coba dilakukan ya antara Israel, Lebanon, dan Amerika Serikat dan juga Iran, Anda melihat masing-masing ruang diplomasi yang terus coba digencarkan sampai berputar beberapa putaran ya, diskusi ini coba terus diupayakan, ruang diplomasi coba digerakkan. Anda melihat ada posibilitas yang cukup tinggi kah dari salah satu ruang diplomasi yang bisa mencapai kata sepakat atau setidaknya memberikan hasil yang menuju ke arah perdamaian dibandingkan yang lainnya, atau seperti apa? Ya, kenapa saya Lebanon dan Selat Hormuz itu berperan? Karena memang dalam 3 poin itu ya kan begitu ya Mbak Sultan. Pertama mengenai Hormuz, kedua mengenai uranium. Mereka juga tidak ketemu atau soalan front Lebanon mengenai Hezbollah, Amerika Serikat dan Israel tidak lagi bebaskan diri dan tidak lagi mentrain dalam hal apapun, dan ini yang menjadi jadi tiga-tiganya cukup dan itulah yang menjadikan perundingan di Islam. Kemudian tawaran dari Amerika 20 tahun dan 5 tahun, 20 tahun dari Amerika Serikat, Iran, kemudian lagi dari Serikat kalau tidak salah gitu ya, dan Iran tetap bertahan. Nah, dan mungkin di antara 3 poin itu jika nanti terjadi perundingan round 2 bisa mungkin ketemu. Kalau Lebanon itu susah, jujur susah ya, dan melepaskan untuk tidak care atau persoalan Hezbollah di Lebanon dididik dan oleh Iran, kemudian adalah pencairan sejumlah bisa dilakukan Amerika Serikat. Uranium mungkin kurang, Iran bisa Amerika berapa misalnya ya 10 tahun itu bisa dilakukan. Jadi Hormuz bisa dikembalikan fungsi semula, yaitu kan di Selat Hormuz oleh kedua belah pihak. Amerika blokade kembali lagi membawa pernah militernya Hormuz. Nah, tapi kalau masing-masing kan poin-poin 3, maka dikhawatirkan 2 itu nanti terjadi kan deadlock susah. Baik, kita akan lihat ya bagaimana hasil dari diplomasi yang coba dilakukan baik masing-masing pihak, dan terutama terkait dengan eskalasi konflik ini akan dibawa ke arah mana sebenarnya. Menarik untuk kita diskusikan, namun sayang waktu kita terbatas. Terima kasih Bu Tia dan juga Bu Stepi untuk analisa yang sangat tajam. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas.